ya, berarti ini teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini dari kota mana saja yang sudah online? Absen dong dari kota mana aja? Ini makin malam makin banyak ini. Udah 106 ya. Iya, betul. Oke, silakan. Dari kota mana saja? Jakarta, Tangerang, Makassar, Sampit, Pekanbaru. Aduh, terlalu cepat ini. Malang, Mataram, wah, Tidore, ada Lumajang, dari Padang, Tidore. Sorong. Waduh, Sorong Sorong. ya. Mana lagi tuh? Waduh, enggak. Medan, Lampung, Batu Licin, Banjarnegara. Halo Bu Ira, malam Bu Ira. Apa kabar Bu Ira? Solo, Sukabumi, Jambi, Tangerang. Wah, mantap. Paling jauh dari Tangerang, Pak. Satu lokasi ya, Dok. Iya. Kita ya, ini Bogor ini parah ini, Dok. Masih PSBB ya? Zona merah satu-satunya di Jawa Barat, Dok. Oh iya, kota padat sih, Pak. Wah, parah sekali ini. Memang kepadatan itu pengaruh besar. Iya, iya. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi. Jadi selamat datang di webinar AB Network ya pada malam hari ini. Teman-teman bisa hadir. Harapan saya nanti teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan Dr. Andri. Beliau adalah konsultan dari PT AB yang akan membahas tentang organ reproduksi, kesehatan organ reproduksi, baik pria maupun wanita, maupun tentang pasutri. Nah, jadi buat teman-teman yang hadir, nanti akan ada pembelajaran yang sangat-sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali, saya harapkan demikian, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Karena seperti yang kita tahu, sexual education ini sangat jarang di luar sana. Ya, bahkan sebagian orang menyatakan ini tabu, hal tabu ya. Dan teman-teman sangat beruntung diundang oleh yang mengundang Anda pada malam hari ini sehingga bisa menghadiri webinar pasutri ini. Jika nanti ada pertanyaan berkaitan dengan produk, pembelian produk dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan kepada sponsor atau orang yang mengundang Anda di webinar pada malam hari ini. Oke, ini masih terus ya, kota-kotanya terus jalan terus. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu ya, karena sangat banyak. Jadi saya akan lanjutkan dan saya serahkan sama Pak Dokter untuk memulai. Silakan Pak Dokter Andri. Baik, Bapak Yu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini, malam minggu ya, yang harusnya malam kumpul-kumpul keluarga, nanti habis webinar bisa dilanjutkan kumpul beneran sama istri ya, karena udah tahu nanti tekniknya, caranya dan seterusnya. Oke, betul kata Pak Bayu tadi bahwa memang sexual education ataupun sex education di Indonesia itu sangat jarang. Di luar negeri bahkan sudah mulai diajarkan pada anak-anak kecil, dan di sini karena dianggap tabu itu ditolak. Padahal tentu saja berbeda, anak kecil tidak diajarin sexual education itu bagaimana berhubungan seksual, tetapi bagaimana menjaga kelaminnya sehingga dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, misalnya seperti itu. Tapi ya begitulah masyarakat kita ya. Mudah-mudahan situasi bisa berubah di masa-masa yang akan datang setelah banyak orang yang mengerti pendidikan seksual itu sebenarnya seperti apa. Nah, yang malam ini memang yang saya ingin tampilkan, saya ingin sampaikan adalah pendidikan seksual untuk pasutri, untuk pasangan suami istri, karena ya tentu saja yang sudah sah melakukannya adalah pasangan suami istri. Dan harapannya masalah-masalah dalam hubungan seksual suami istri nanti kalau sudah tahu bagaimana untuk menjaganya dan seterusnya bisa jadi lebih harmonis. Karena ternyata Bapak Ibu, masalah-masalah itu bisa berujung pada satu hal yang paling kita khawatirkan, yaitu adalah perceraian.
Nah, saya akan tampilkan slide-nya sebentar lagi dan akan saya mulai dengan data-data betapa kasus-kasus perceraian itu sudah mulai demikian banyak dan mulai mengkhawatirkan ya. Saya sendiri di anggota keluarga ada yang sudah bercerai karena pertengkaran yang tidak henti-henti, dan kita jadi bertanya-tanya juga, kalau dulu rasanya di keluarga sendiri hampir tidak pernah terdengar ada perceraian, kenapa sekarang mulai ada? Ternyata kalau dirunut masalahnya adalah kira-kira lebih kurang dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam ini. Baik, saya akan mulai saja untuk menampilkan slide-nya. Saya mulai ya Pak ya, screen share-nya ya. Saya akan tampilkan screen share PowerPoint-nya langsung ya. Bentar. Ya, baik. Kelihatan Pak? Saya bisa lanjutkan? Pak Bayu? Ya, kelihatan dok. Kelihatan, oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi, judulnya adalah Jaga Keharmonisan Pasutri dan Kesehatan Organ Reproduksi, ya, bersama saya, Dr. Andri Hafiatra Lubis. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin tampilkan data bahwa ternyata di Indonesia, ini sampai bahasanya noktah merah perkawinan di Indonesia, karena dari sekian banyak perkawinan ada sebenarnya yang ya tidak berhasil ya. Kalau kita lihat di sini, sepanjang 2010 sampai 2015, itu terjadi peningkatan perceraian mulai dari 15 sampai 20%. Ya, jadi terjadi peningkatan 1/5 dari jumlah yang biasanya. Jadi kita lihat gugatan cerai 2010 itu ada 285.000, pada 2015 itu ada 347 ribuan gugatan cerai. Ini data dari Pengadilan Agama. Artinya apa Bapak Ibu? Terjadi 40 sidang perceraian setiap jam. Ini luar biasa banyak. Memang ini di seluruh Indonesia ya. Nah, mayoritas sidang gugatan cerai terjadi di kota-kota kecil ternyata, malah bukan di kota besar ya. Di Indramayu, di Jawa Barat, Banyuwangi di Jawa Timur sampai 30%. Dan penggugatnya, nah ini yang menarik, penggugat cerai 70%-nya adalah perempuan. Jadi jauh lebih banyak perempuan yang tidak puas dengan pernikahannya sehingga dia menggugat cerai. Ada juga laki-laki menggugat cerai, tapi hanya 30%-nya. Ada apa ini? Tanda tanya nih. Jadi kalau kasusnya berimbang, 50-50 misalnya, oke lah, ini lebih banyak perempuan yang menggugat cerai. Ada apa? Nah, 4 alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, itu yang pertama adalah hubungan sudah tidak harmonis. Ini luas sekali nih, tidak harmonisnya seperti apa. Kemudian tidak ada tanggung jawab, misalnya meninggalkan keluarga. Lalu ada kehadiran pihak ketiga. Ya, yang terakhir adalah persoalan ekonomi. Nah, kalau kita lihat, ada 5 besar provinsi di Indonesia dengan perceraian terbanyak. Di provinsi-provinsi tadi, yang paling banyak adalah justru di kota-kota kecilnya. Ini juga saya tidak tahu kenapa, mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Ya, tetapi DKI juga udah mulai masuk tuh. Ya, DKI kan kota besar ya. Kalau di provinsi yang lain itu kan kayak di Jawa Timur itu banyak kota-kota kecilnya. Nah, angkanya juga meningkat 2016, ya, 2017, 2018. Ya, meningkat itu angka perceraian. Memang sih pernikahannya banyak. Pernikahan itu di 2018 sampai 2 jutaan pernikahan. Tapi yang cerai sampai 408 ribuan. Ini juga angka yang mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat data, Bapak Ibu, ternyata data dari Dirjen Badilak, Badan Peradilan Agama dari Mahkamah Agung tahun 2017 itu dipecah lagi. Ternyata penyebab-penyebab cerai itu nomor 1 paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ada 152.000 kasus. Kedua, masalah ekonomi. Ini terbalik dengan yang tadi kan, padahal masalah ekonomi yang terakhir. Nah, yang ketiga adalah meninggalkan satu pihak, yang lainnya kecil-kecil. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya, ini kelihatannya yang kecil-kecil ini digabung. Ini dengan masalah-masalah yang sifatnya meninggalkan tanggung jawab, ada pihak ketiga gitu ya, ini kan zina misalnya, poligami misalnya. Ini menarik juga nih, poligami sering disalahkan sebagai sumber perceraian, ternyata kasusnya sedikit sekali sebagai alasan perceraian, yang paling banyak tetap pertengkaran gitu ya. Nah, kalau kita lihat
dari semua masalah ini, Bapak Ibu, ternyata masalah di ranjang itu tidak pernah tercatat. Kita lihat tuh, secara eksplisit masalah di tempat tidur antara suami dan istri itu tidak pernah tercatat. Padahal, bila masalah di ranjang harmonis, maka biasanya sulit untuk terus-menerus bertengkar. Dan bila harmonis, biasanya masalah ekonomi pun bisa dinomorduakan. Berapa banyak orang yang susah, miskin, tapi tetap bisa mesra suami istrinya. Berapa banyak orang yang justru ekonomi baik, tapi malah cerai. Kenapa? Karena tidak puas. Dan perlu diingat datanya tadi, 70% yang menuntut cerai itu adalah perempuan. Ya. Kenapa masalah perceraian ini tidak pernah tercatat? Karena dianggap tabu, Bapak Ibu. Seperti tadi, sesuatu yang sifatnya seks ini tabu nih untuk dibicarakan nih. Saya rasa Bapak Ibu juga yang ngikutin webinar ini semua juga pada pakai headphone ya di rumah masing-masing, nggak pengen kedengaran orang lain gitu, pengen kedengaran anaknya atau apa, tentu nggak pengen, karena ini sesuatu yang memang sesuatu yang sakral. Tapi cenderung kalau sakral itu bagus ya, tapi kalau tabu itu sesuatu yang nggak baik sebenarnya. Dianggap tidak boleh disentuh, diucapkan dan sebagainya, pantangan, larangan. Sampai ini saya dibikin film nih sama orang-orang, ada film tabu namanya. Saking yang namanya tabu itu udah gimana deh gitu. Baru tahu saya ada film kayak gini, Dok. Tabu. Iya, saya juga waktu bikin materinya baru tahu nih, Pak. Saya nyari-nyari ini ilustrasinya apa ya tentang tabu nih. Sampai dibikin film seperti ini gitu. Jadi ini yang saya ambil di kanan ini adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tabu itu artinya dianggap suci, tidak boleh disentuh, tidak boleh diucapkan. Jadi kalau di film Harry Potter tuh kayak Voldemort, yang nggak boleh disebut tuh, kalau yang senang nonton film Harry Potter tahu kan. Nah, padahal ya Bapak Ibu, ada penelitian, nah ini menarik nih, ini kita baca sama-sama. Terjemahan bebas dari judulnya adalah kaitan ya antara pernikahan dan kepuasan seksual di antara karyawan-karyawan wanita yang telah menikah di Universitas Kedokteran di Golestan di Iran, ya. Nah, di bawah ini results-nya, hasilnya, kalau saya terjemahkan saja, ternyata tingkat kepuasan pernikahan itu berkaitan signifikan ternyata dengan kepuasan seksual, berkaitan signifikan. Jadi bukan lagi sebagai satu hal yang dugaan-dugaan, tapi ada penelitiannya. Dan ada beberapa penelitian lain, cuman saya tidak tampilkan, nanti terlalu panjang. Jadi kalau ada kepuasan seksual di antara suami dan istri, harmonis di ranjang, urusan-urusan lain itu jadi mudah. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Nah, kenapa muncul masalah pada keharmonisan rumah tangga di atas ranjang? Karena ternyata ya namanya pria dan wanita itu dengan kekhasannya masing-masing, dengan organ reproduksinya, organ kelaminnya yang berbeda, juga punya masalah-masalah, dan masalah-masalahnya juga berbeda gitu. Sebagai contoh, masalah-masalah seksual pada pria, kita lihat satu persatu. Disfungsi ereksi, nggak bisa bangun lagi. Ini seperti sebuah vonis yang berat sekali bagi pria kalau sudah disfungsi ereksi. Jadi dia fungsi seksualnya bisa dikatakan sudah tidak berfungsi. Bisa dikatakan mirip juga misalnya pada wanita, misalnya ada masalah sehingga vaginanya sampai tidak ada gitu. Walaupun itu jarang sekali terjadi ya, biasanya rahim tidak ada. Tapi kalau disfungsi ereksi ya itu hanya jadi alat untuk pipis gitu, nggak bisa dipakai untuk hubungan seksual. Ini satu hal yang berat sekali. Nah, ada yang ereksinya bagus, tidak masalah dengan ereksi, dia masih bisa melakukan hubungan seksual, tetapi libidonya rendah, jadi nggak kepingin gitu ya. Nah, ada yang libidonya tinggi, kepingin, sering, tetapi ejakulasi dini, sehingga juga tidak bisa memuaskan istrinya. Jadi baru setengah menit, baru 1 menit, itu sudah selesai. Ya tentu tidak harmonis jadinya, pasti istri tidak puas. Dan ketidakpuasan itu lagi-lagi jarang sekali dibicarakan. Cuman bikin nanti istrinya jadi uring-uringan, suaminya juga jadi pemarah, karena dia merasa harga dirinya terganggu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang jarang ini Bapak Ibu, ejakulasi tertunda. Ini nggak bisa ejakulasi dia, ini sampai tersiksa juga ini. Ini ada, tapi jarang sekali. Kita tidak akan bahas itu nanti ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Masalah disfungsi ereksi sama libido rendah ini. Jadi gejala pada
disfungsi ereksi adalah ini, trouble getting an erection, tidak bisa bangun. Nah, sementara kalau gangguan libido itu sexual desire-nya, gairah keinginan untuk melakukan hubungan seksualnya yang berkurang. Apa penyebab-penyebabnya? Ada penuaan. Semakin tua memang libido semakin turun bagi sebagian orang. Ada yang tidak ya. Tetapi mayoritas ya. Kenapa? Karena ini terkait erat juga dengan hormon testosteron yang makin nambah umur, hormon ini juga makin berkurang. Kemudian diabetes mellitus, ini adalah penyebab nomor 2. Diabetes ini luar biasa, merusak semuanya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada perempuan jadi sering keputihan, pada laki-laki jadi disfungsi ereksi, hipertensi juga begitu. Kenapa? Karena kedua penyakit ini merusak pembuluh darah. Penyakit jantung, biasanya penyakit jantung, cardiovascular disease ini adalah akibat dari 3 ini, umur, diabetes, hipertensi, apalagi tambah merokok, kenalah dia sakit jantung, biasanya gitu ya. Nah, yang masih muda-muda, masih sehat, kadang-kadang stres, capek dengan pekerjaan, capek dengan masalah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, Bapak-Bapak ya terutama pernah mengalami suatu saat dalam episode kehidupannya ada masalah yang demikian berat, itu ya boro-boro mau hubungan seksual, mikir, dia stres ya gitu ya. Kerusakan cedera misalnya di saraf tulang belakangnya putus, ya itu udah jelas tidak akan bisa bangun lagi gitu ya. Alkohol, nah ini tadi testosteronnya rendah, dan beberapa jenis obat-obatan juga bisa membuat libido rendah ataupun disfungsi ereksi. Bagaimana mengatasi hal ini? Ini kan sudah penyakit sebenarnya. Kalau sudah penyakit, maka nggak bisa kita atasin si ereksinya sama sexual desire-nya langsung. Tapi kita perbaikilah penyakitnya. Bagaimana caranya? Lifestyle change, rubah pola hidup, pertahankan berat badan, yang merokok berhenti merokok, jangan sampai nanti udah nggak bisa bangun lagi, baru berhenti ngerokok, udah susah. Berhenti atau mengurangi alkohol, ya tingkatkan olahraga, dan tentu saja stres manajemen, kelola stres kita. Bagaimana caranya mengelola stres? Biasanya yang paling mudah adalah memang mengelola stres ini dengan berolahraga, karena olahraga akan melepaskan hormon endorfin, ada juga melepaskan satu zat, ya, zat itu namanya cannabinoid. Jadi zat itu mirip sekali dengan zat yang ada pada ganja. Jadi kalau endorfin mirip pada morfin, tapi buatan dalam tubuh kita. Cannabinoid itu mirip dengan zat yang ada pada ganja yang bikin kita jadi happy. Olahraga itu begitu. Tapi aman karena itu dibuat dari tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, ini yang kita bisa lakukan kalau mengalami gangguan disfungsi ereksi dan seterusnya. Tentu saja mungkin ini urusannya berobat ke dokter ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang masih muda, masih sehat, bisa ereksi, tapi nggak bisa tahan lama. Ini yang jadi problem ya. Nah, ini sebentar saya singgung sedikit tentang bagaimana pembuluh darah, kerusakan pembuluh darah akibat diabetes, hipertensi, dan penuaan, merokok, dan seterusnya itu kok bisa bikin disfungsi ereksi. Kok bisa? Karena ereksi itu sebenarnya adalah adanya darah yang masuk dalam jumlah yang banyak di dalam bagian dalam penis itu. Jadi penis itu bukan otot yang kalau kita latihan beban dia jadi membesar, bukan seperti itu. Dalamnya itu seperti spons, seperti ini. Makanya disebut corpus spongiosa, seperti spons, seperti spons busa gitu ya, yang kalau kita masukkan air dia akan kerendam airnya situ ya. Nah, pembuluh darah itu bisa terisi darah sehingga ukurannya di 2 kali lipat nih, bisa 3 kali lipat, atau bahkan bisa 4 kali lipat besarnya karena darah yang terisi. Jadi kalau pembuluh darah rusak akibat penyakit diabetes, hipertensi, dan seterusnya, maka tidak bisa ereksi itu jadi sesuatu yang tidak aneh. Makanya hampir semua pasien-pasien diabetes saya, yang terutama yang apalagi sudah lama diabetesnya, keluhannya adalah disfungsi ereksi. Yang hipertensi juga begitu. Nah, mulailah juga jadi nggak akur sama istrinya, karena ya sesuatu hal yang disebut kebutuhan biologis. Kebutuhan seksual itu kebutuhan biologis, mirip seperti makan sebenarnya, harus diberikan. Karena sudah kodratnya Tuhan membuat kita seperti itu. Bayangkan orang kalau nggak bisa makan itu sampai demo, sampai bisa dulu zaman Krismon itu kan karena perut. Orang akhirnya demo semua. Nah, sekarang juga kita bisa lihat ya
betapa orang kalau urusan biologis lain, bukan urusan perut, urusan seksual juga terganggu, tentu saja ya bertengkar gitu, demo dalam tanda kutip dalam rumah tangga gitu ya. Nah, mengenai ejakulasi dini, orang-orang muda, sehat, tapi tetap tidak bisa memuaskan istrinya karena dia mengalami masalah ejakulasi dini. Dan ini kasusnya tidak sedikit. Bayangkan, Anda bisa lihat angka ini ada penelitian ya di bawahnya nih. Jadi 9 dari 10 pria itu mengalami ejakulasi kurang dari 1 menit sejak penetrasi vagina. Bayangkan Bapak Ibu, 9 dari 10, 90% berarti. Hanya semenit saja, ya. Tentu saja kalau dia tidak mempelajari cara, teknik, dan seterusnya, ini pasti bermasalah rumah tangganya nanti, begitu. Nah, ejakulasi dini itu ada 2 jenis, ada yang primer, ya dari awal sejak puber dia udah ejakulasi dini. Ada yang sekunder, biasanya muncul pas stres, pas lelah gitu, itu muncul, atau ada penyakit dan seterusnya. Nah, jadi itu tadi ya, 9 dari 10 pria mengalami ejakulasi kurang dari 1 menit sejak penetrasi vagina. Ini harus ada jalan keluarnya gitu. Jangan sampai dibiarkan dan angka perceraian bisa saja menjadi semakin tinggi. Nah, karena banyaknya pasangan suami istri merasa tabu membicarakan, cuman cemberut-cemberutan berdua kayak gambar ini gitu ya. Padahal harusnya kalau udah sama-sama terpuaskan tuh happy, harmonis ya. Jadi gini, seperti ilustrasi gambar ini, inilah yang terjadi. Tidak harmonis jadinya. Dan biasanya pria, karena ini gengsinya dia nih, juga kepuasannya dia juga ya, dia akan cari solusi nih. Cari solusi kemana-mana, buka di internet ya, tanya-tanya, lihat di pinggir jalan ada kios-kios yang menjual obat kuat gitu ya. Dia akan cari-cari. Nah, kalau salah mencari atau solusinya tidak tepat, itu bisa berakibat komplikasi yang tidak perlu. Justru jadi masalah baru gitu. Saya jadi ingat ada salah satu pasien yang dia punya masalah jantung dan psikis. Yang kita coba telaah itu nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya pada saat dia kena serangan jantung, baru istrinya mengakui bahwa dia sering mengkonsumsi obat kuat pada saat masa sebelum dia punya gangguan jantung, tanpa resep dokter, jadi asal-asal beli sendiri aja gitu, karena malu itu mau konsultasi sama dokter kan, seperti tadi tabu. Nah, coba kita lihat nih, meskipun tabu tidak bisa dibicarakan, tapi di luar sana itu luar biasa peredaran obat-obat kuat yang bisa bikin tahan lama dan seterusnya. Ya, jadi ini memang luar biasa ya. Obat pria itu sebenarnya lebih lemah dari wanita, karena untuk menghadapi wanita, Pak Bayu, dia butuh obat kuat. Berarti lebih kuat wanita dong, Pak ya? Betul. Ya, jadi kalau dibilang wanita itu makhluk yang lemah, saya kira nggak tepat ya. Kenapa? Karena pria itu sampai berburu obat kuat untuk ngadepin wanita. Itu kan berarti kuatan wanita, kita nggak sanggup ngelawannya gitu ya. Nah, coba lihat nih. Ini datanya tuh. Ada 7 merek jamu obat kuat digerebek di gudang penyimpanan tuh, ada Daun Dewa, Gatot Kaca, King Cobra, Cleopatra, Libido, Goro-Goro, Beruang, dan seterusnya lah, banyak macam. Saya rasa lebih dari ini, belum lagi ketemu juga alat bantu seksual seperti dildo dan seterusnya. Karena apa? Kalau sudah ejakulasi, maka penisnya tidak bisa berdiri lagi. Sementara kalau istrinya belum puas, kadang-kadang orang cari alternatif dengan menggunakan dildo, yang sebenarnya juga nggak bagus karena itu akan mengganggu secara psikologis ya. Kadang-kadang malah kalau istrinya merasa lebih puas dengan dildo, akhirnya suaminya makin tidak percaya diri, banyak tuh kita temukan, atau malah muncul penyakit karena dildonya kurang bersih, misalnya seperti itu ya, atau dari bahan-bahan yang tidak memenuhi standar. Sekarang kan banyak yang saya lihat tuh murah-murah itu tapi bahannya mengkhawatirkan gitu ya. Nah, saya coba lihat juga dari berbagai media yang saya coba, kalau saya yang bilang mungkin Bapak Ibu tidak yakin ya, tapi saya coba ambil dari beberapa media yang cukup terkenal. Ternyata obat-obat kuat itu ada efek sampingnya seperti Viagra dan seterusnya yang terlalu sering itu, sakit kepala, gangguan pencernaan, penglihatan, pendengaran, berkeringat, jantung berdebar, insomnia,
mulut kering, risiko serangan jantung dan stroke meningkat, penurunan berat badan, atau penurunan tensi darah yang drastis sehingga dapat mengancam nyawa. Ini kan ada beberapa efek samping yang mengkhawatirkan ya. Ini yang terjadi sama salah satu pasien saya yang akhirnya kena masalah jantung, dan dia punya masalah-masalah ini nih, nggak bisa tidur. Jadi kita pikir nih gangguan psikologis gitu, tapi ujung-ujungnya pas dia kena serangan jantung baru istrinya ngakuin bahwa ini adalah karena suka konsumsi obat kuat. Jadi ya kita usahakan menghindari yang begini dengan jaga kesehatan dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah ejakulasi dini seharusnya sudah cukup gitu ya. Dan kalaupun diperlukan itu harus dengan resep dokter. Nah sekarang ada juga nih kita lihat di atas nih tulisannya, seks tahan lama dengan obat semprot penis ya. Nah ternyata ada obat-obat semprot, obat memang yang mengandung lidocaine yang membuat ereksi dan ejakulasi jadi lebih lama. Tapi dia mengingatkan bahwa orang dengan tekanan darah tinggi harus hati-hati ya, karena bisa mengganggu pembuluh darah, kemudian ujung-ujungnya bisa menjadikan sel-selnya mati di bagian ujung dari penis itu. Ini kan juga repot. Makanya ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Nggak bisa kita gunakan begitu saja. Dan ini jadi masalah baru karena saya punya ratusan pasien diabetes. Saya tahu mungkin 70-80% di antara mereka punya gangguan ereksi, gangguan ejakulasi, tapi yang konsultasi menyampaikan tentang masalah itu bisa dihitung pakai jari, Pak Bayu. Sedikit sekali. Padahal malu mereka. Padahal sama-sama laki-laki ya. Dan itu kan di ruangan tertutup. Kalau saya praktek tidak ada pendamping. Memang ada jendela kaca supaya ada bisa dilihat ke dalam, tapi jendela kaca itu tertutup, jadi suaranya nggak keluar. Malu mereka. Jadi dari ratusan itu nggak ada 5 orang tuh yang konsultasi tentang itu. Nah, ini juga jadi masalah. Makanya konsultasi ngumpet-ngumpet di pinggir-pinggir jalan itu yang dilakukan orang akhirnya, dan akhirnya ada permasalahan. Nah, cari-cari ini ya dok ya, apa iklan-iklan yang overclaim, yang yang bukan ini yang pada tempatnya ya. Betul. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kalau untuk masalah ereksi, kesehatan dijaga dan seterusnya. Tapi kalau Anda sehat, tapi masalahnya adalah ejakulasi dini, nggak ada 1 menit sudah selesai, yang kemudian istri jadi tersiksa dan kita juga sendiri jadi tersiksa gara-gara itu, maka kita mungkin perlu ada suplemen lain yang bisa membantu tapi aman, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan ada satu produk namanya Foredi, ini singkatan sebenarnya for ejakulasi dini gitu ya. Nah, Foredi ini ramuan herbal pria dewasa yang secara turun-temurun ya sebenarnya dulu dari mungkin sudah puluhan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun, ini dari Menes, Banten. Ini tempatnya saya nih Pak Bayu sebenarnya. Oh gitu ya? Ya maksudnya Bantennya ya. Banten ya. Tangerang juga Banten ya. Nah ini dibuat dari rempah-rempah, dari bahan-bahan alami, dari herbal. Dioles juga. Bukan seperti lidocaine disemprot tadi, dioles juga, tapi bahannya bukan bahan kimia obat bius, tapi dari rempah-rempah ini. Dan ini yang menariknya adalah dia diteliti bahwa ini memang punya manfaat yang bagus. Ya, coba kita lihat. Pertama, Foredi ini aman karena dioles di luar. Jadi tidak diserap, tidak ada efek samping pada fungsi jantung, ginjal, otak dan seterusnya seperti yang tadi bisa bikin serangan jantung, meningkatkan resiko stroke dan lain sebagainya. Itu kan harus dengan resep dokter dan seterusnya. Jadi agak ribet lah. Nah ini ada yang lebih simpel dan aman, dan dia tidak mengandung bahan anestesi yang tadi saya sampaikan. Lidocaine itu tidak mengandung bahan itu. Karena memang kalau di anestesi, jangankan untuk hubungan seksual ya, digunting juga kulitnya nggak kerasa itu. Sunat kan pakai lidocaine, Pak. Dijelasin dok, maaf dok. Kenapa? Anestesi itu apa dok? Ini banyak teman-teman yang awam nih dok. Oke, baik Pak. Jadi anestesi itu adalah bius. Jadi anestesi kayak lidocaine itu obat anestesi yang dipakai untuk kalau saya mau
menjahit luka, orang kecelakaan mau jahit luka, atau ada anak yang mau disunat, itu disuntik dulu, dibius pakai lidocaine itu, disuntikkan. Nah, ada produk obat ya yang itu disemprotkan, tetapi itu tadi punya beberapa potensi efek samping kalau dipakai terus-menerus. Kan kayak orang luka juga nggak terus-terusan tiap minggu disuntik, dijahit, kan nggak seperti itu ya. Atau anak disunat seminggu sekali, kan nggak seperti itu. Sekali saja. Kalau dipakai berlama-lama itu dikhawatirkan punya efek samping. Misalnya terjadi namanya desensitisasi atau istilahnya bahasa awamnya itu tidak sensitif lagi gitu. Jadi makin kebal sehingga membutuhkan dosis yang makin hari makin tinggi. Nah, ini yang jadi masalah tambahan. Nah, kalau Voredi sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi ada penelitian preklinis ya, memang tidak pada manusia, karena susah juga nih mau teliti pada manusia, nanti bagaimana untuk mencatat datanya gitu kan, menjadi lebih repot, karena ini terkait dengan kegiatan seksualnya gitu kan. Maka yang diteliti adalah domba, ternyata menunjukkan waktu ejakulasinya bertambah signifikan, jadi 8 kali lebih lama. Gitu. Domba itu kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat domba atau kambing kawin di pinggir jalan gitu ya, atau di peternakan kambing, saya rasa pernah lihat kali ya. Saya bahkan pernah lihat waktu itu lagi naik mobil sama anak, di depan saya mobil pickup yang bawa kambing, Pak Bayu. Dan saya lagi ngobrol gitu, tahu-tahu kambingnya kawin di depan. Aduh, saya langsung tutupin mata anak saya ini. Habis itu dia nanya, susah payah kita ngejelasinnya kan gitu ya. Itu sebentar sekali, cuman naikin sebentar, nggak ada setengah menit, nggak ada semenit, selesai gitu. Nah, jadi ejakulasi bertambah 8 kali lebih lama dibandingkan domba yang tidak diberi Voredi. Ini luar biasa. Jadi ya mohon maaf nih, misalnya Bapak Ibu yang Bapak-bapak ya, bukan Bapak Ibu, yang ejakulasinya hanya semenit, 2 menit, kan lumayan tuh pertambahannya. Dan tentu saja kalau dibarengi dengan hal-hal lain yang teknik, ya, foreplay dan seterusnya, itu juga akan lebih lama. Nanti kita bisa bicarakan ke arah situ ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena memang untuk malam ini kita nggak usah pakai tabu-tabuan gitu ya, Pak ya. Betul. Kan edukasi dok ini dok. Edukasi betul. Untuk keharmonisan rumah tangga gitu ya. Jadi untuk membahagiakan istrinya kan tentu tidak salah. Nah, Voredi terbukti efektif sebagai sediaan anti ejakulasi dini atau meningkatkan durasi ejakulasi. Itu adalah kesimpulan penelitiannya. Ya. Dok, boleh tanya dok? Ya, Pak. Sebelum ke penelitian dok, mungkin teman-teman perlu dijelaskan dok. Ada yang tidak paham ejakulasi dini itu apa dan disfungsi ereksi itu apa? Karena ada yang salah pakai dok. Ketika pakainya Voredi loh, kok nggak ereksi? Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin harus dijelaskan ke masyarakat awam dan konsumen-konsumen saya pun juga demikian dok. Mereka sampai segitunya ya, nggak paham. Padahal udah dijelasin ejakulasi dini itu apa, disfungsi ereksi itu apa. Kira-kira ada bahasa yang lebih awam yang mudah dijelaskan nggak dok? Kira-kira apa dok? Baik, jadi ini kita pakai bahasa pasaran bener nih kalau begitu. Jadi kalau disfungsi ereksi itu nggak bisa bangun itu burungnya, nggak bisa bangun atau bisa bangun tapi nggak keras sehingga pada saat mau masuk ke punya istrinya itu sulit sekali atau bahkan nggak bisa masuk. Itulah disfungsi ereksi. Nah, itu tadi penyebabnya yang penyakit-penyakit dan seterusnya tadi itu Pak tuh. Diabetes. Itu penyebabnya. Jarang sekali orang yang masih muda, masih sehat punya gangguan ereksi. Tidak mungkin gitu ya sampai seperti itu. Nah, tapi kalau ejakulasi dini, ejakulasi itu bahasa vulgarnya nih, nembak, muncrat, apalagi. Saya kebanyakan pakai bahasa kedokteran, jadi kamus bahasa awam saya malah kurang nih Pak. Gampang keluar ya dok ya? Gampang keluar gitu. Jadi baru masuk sebentar dia udah nembak gitu. Nempel tuh dok, nempel metu dok kalau bahasa Jawanya. Nempel metu, ya. Atau ini ada humor lelucon. Udah lama nggak begituan, sekalinya begituan nggak lama. Tapi memang mayoritas keluhan tuh di situ Pak. Jadi pada saat begitu menggebu-gebunya karena sudah lama nggak melakukan hubungan seks,
pada saat melakukan jadi sebentar banget gitu. Nah ini yang lebih mengecewakan lagi gitu, sehingga kadang-kadang istrinya jadi besok-besoknya jadi males gitu, sebentar doang. Kalau istrinya jadi males, ogah-ogahan, libidonya juga turun, nanti suaminya juga jadi uring-uringan. Jadi ini kayak lingkaran setan aja nih, muter. Kapan kita putuskan gitu kan ya? Saya kira cukup gamblang tuh ya Pak ya tentang itu ya. Jelas. Baik, nah saya lanjutkan tentang bukti ilmiah dari penelitian terhadap domba ini. Ini adalah cover dari penelitiannya. Jadi pengujian efektivitas 4AD sebagai sediaan anti ejakulasi dini. Ya, tim penelitinya adalah unit pengelola hewan ya di Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Ini dokter-dokternya dan termasuk ada Prof. Harmita yang ikut terlibat di situ. Nah, saya ini tebal ya hasil penelitiannya, tapi saya langsung saja ke hasil yang terpenting nih. Jadi rataan durasi ejakulasi, ingat sekali lagi ini pada domba jantan ya, setelah diberikan 4AD itu kalau pada hewan kontrol itu maksudnya nggak dipakein, nggak diolesin, itu 34 detik selesai dia. Makanya saya bilang tadi domba itu kan sebentar aja Pak. Saya pernah lihat itu di pick up di depan mobil saya itu sebentar aja. Kalau lama saya makin bingung nih gimana jelasinnya. Pas di lampu merah lagi nggak bisa gerak. Sorry dok, ini suara terputus. Oh ya? Sorry teman-teman, ada yang terputus suaranya. Tes. Bentar ya. Oke Pak. Apakah suara hilang teman-teman? Oh lancar Pak. Oke, lancar ya. Lanjut. Oke baik. Nah jadi pada domba itu 34 detik, hampir 35 detik, setengah menit lah itu udah selesai, sudah ejakulasi dia, udah muncrat lah gitu. Nah begitu ditambahin 4AD, dioleskan di kelaminnya, itu pada saat melakukan kawin gitu ya dengan betinanya itu sampai 234 detik, kurang lebih 8 kali lipat lebih lama gitu. Bukan hanya itu, ternyata libidonya juga lumayan naik tuh. Jadi biasanya waktu mau naikin betinanya itu 8 detik, ini 5 detik udah pengen naik dia, pengen cepat gitu ya. Maksudnya naik itu mungkin Bapak Ibu paham lah ya, kalau domba kan kawin tuh jantannya naikin punggung betinanya gitu ya. Yang belum pernah lihat nanti lihat di di peternakan. Di YouTube aja dok, selalu lihat di YouTube. Kenapa di YouTube? Ya, itu ada macam-macam bisa dilihat di situ ya. Nah kemudian rataan jumlah menaiki juga, jadi berkali-kali dia ininya. Juga jumlah flamen tuh reaksi bahwa si jantan itu seperti membuka bibir atasnya ke hidungnya itu, jadi menunjukkan bahwa dia menghirup feromon dari betinanya dan dia ingin kawin gitu ya, seperti itulah. Nah ini 8 kali lipatnya. Kemudian bahwa 4AD itu tidak mengandung bahan-bahan tadi, lidocaine, procaine, benzocaine, semua obat-obat bios ini juga sudah diteliti oleh Fakultas Farmasi UI. Ya ini di labnya, yang nama perusahaan produksinya, dan sampelnya dikirim oleh Prof. Harmita. Hasilnya tidak ada yang terdeteksi. Procaine, lidocaine, benzocaine tidak terdeteksi. Jadi untuk obat-obat bios tidak ada di situ, betul-betul dari bahan-bahan alami tadinya. Nah, jadi kalau sudah menggunakan 4AD tadi, tentu dengan cara yang benar, nanti bisa tanyakan kepada yang mengundang masing-masing. Masalahnya kurang lebih separuh teratasi, tapi juga ada, jangan lupa, masalah seksual pada wanita. Suaminya menggebu-gebu, kepingin, udah pakai 4AD, istrinya haid nggak berhenti-berhenti 1 bulan. Ini masalah lagi kan? Jadi tentu masalah ini untuk harmonisnya rumah tangga ini tentu pria dan wanita harus sama-sama diatasi masalah-masalahnya. Bagaimana masalah seksual pada wanita? Biasanya yang paling utama itu libido rendah.
ya, kemudian tidak bergairah, ini masih kurang lebih di seputaran libido rendah ya. Atau dia punya penyakit reproduksi, yang keputihan lah, yang kanker lah, tumor segala macam, yang menyebabkan kalau mau hubungan seksual itu mungkin sakit, mengeluarkan bau yang nggak sedap, sehingga dia juga nggak percaya diri, suaminya juga jadi nggak nyaman, dan seterusnya ya. Atau masalah haid. Kalau saya sehari-hari yang paling sering adalah masalah haid. Tiap hari itu ketemu orang yang konsul, haidnya sudah 3 minggu, haidnya sudah 1 bulan, atau tidak haid-haid. Kalau nggak ada haid nggak terlalu masalah, mungkin dia khawatir susah mau hamil misalnya, atau khawatir darahnya ngumpul di dalam gitu ya Pak ya. Tapi kalau udah haid 3 minggu, 1 bulan, itu stres. Kenapa? Ya suaminya puasa terus gitu kan, ini jadi masalah. Kemudian keputihan juga ini masalah, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang lebih rumit. Keputihan ini nggak boleh didiemin ya. Nah ini ada yang sebenarnya tidak jarang menurut saya, kasus ini cukup sering, tapi saya taruh di paling bawah karena ini juga yang paling jarang dibicarakan ini. Wanita tidak bisa orgasme. Saya dapat beberapa. Kenapa? Malu ya. Malu, ya. Jadi saya lihat penelitiannya, bahkan di luar negeri yang mereka terbuka sekali tentang kehidupan seksual ya, itu mereka melakukan pembohongan orgasme, bohong pura-pura orgasme gitu loh. Nah orgasme mungkin Bapak Ibu saya perlu jelaskan adalah puncak kenikmatan seksualnya seorang wanita. Kalau pada pria puncaknya itu ejakulasi, kalau pada wanita namanya orgasme, begitu ya. Nah ini ada yang tidak bisa orgasme. Saya ada satu pasien yang sakit kepala aja, uring-uringan aja, nggak bisa tidur segala macam. Saya kebetulan istri juga dokter. Waktu konsul sama saya, dia nggak sampaikan itu. Jadi saya ngobatin, tanya-tanya, dia tetap ya bilang nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya satu ketika pas kebetulan dia ketemu sama istri pas jadwal istri saya praktek, dia coba cari-cari, dia gali-gali lebih dalam karena sama perempuan lebih muda. Ternyata masalahnya ya itu Pak, dia belum pernah sama sekali tahu yang orgasme itu kayak mana. Bayangin, umurnya sudah 40-an ya, udah cukup berumur, tapi nggak pernah tahu. Jadi pulang ke rumah istri saya cerita, pasien papa yang waktu itu ternyata masalahnya nggak bisa orgasme. Oh pantesan, nggak jelas gitu. Dan rumah tangganya juga sudah mulai retak ya, berantem aja sama suaminya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi masalah pertama adalah libido rendah, tidak bergairah ya. Nah jadi low sex drive, tidak bergairah. Ternyata kalau tadi angka-angka pada pria itu ejakulasi dini itu tinggi, kalau di perempuan yang paling tinggi adalah libido rendah. Itu yang paling sering. Ya 43% perempuan itu mengalami masalah-masalah disfungsi seksual ya. Nah 9 dari 10, kalau tadi pria 9 dari 10 cepat ejakulasi, kalau pada wanita 9 dari 10 itu ternyata ya melakukan hubungan seksual sama suaminya, tapi seperti udah tinggal kewajiban aja, udah nggak ada desire-nya, udah nggak ada keinginannya gitu. 1 dari 3 perempuan itu libidonya sangat rendah ya kan, dan 1 dari antara 10 seksual desire-nya itu udah nggak ada, malah dia setiap menghadapi mau misalnya diminta oleh suaminya untuk melayani gitu, dia stres gitu. Kenapa? Aduh ini sesuatu hal yang dia nggak suka begitu. Ini kan luar biasa, bagaimana mau harmonis? Karena ini kebutuhan biologis, sama seperti makan. Kalau Anda nggak boleh makan, itu sampai demo seperti dulu gitu kan, sampai masalah satu negara begitu. Nah kalau masalah seksual yang juga adalah masalah biologis ini tidak terpenuhi, ya bisa masalah satu keluarga gitu. Nah ada 4 penyebab utama dari libido yang rendah ya. Gangguan hormon. Jadi pas siklus-siklus haid tertentu, itu pasti nggak mood, itu biasanya perempuan. Tapi kalau lagi masa subur biasanya dia lebih mood. Menjelang sama sudah haid, habis melahirkan, ya menjelang menopause, banyak sekali masalah-masalah. Pengobatan, obat-obatan termasuk ternyata di sini adalah, coba kita lihat, birth control pills. Apa itu? Pil KB. Pil KB itu mempengaruhi juga libido. Sementara yang pakai pil KB ini kan banyak banget Pak.
Iya. ya kan? Nah, jadi nggak terdeteksi kasusnya. Masalah psikologis ya, pernah dulu diperkosa misalnya, pernah mengalami sexual abuse ya, terus misalnya dia eh, merasa rendah diri dengan kondisi tubuhnya, misalnya yang habis operasi pengangkatan payudara, itu biasanya libidonya rendah. Kenapa? Dia merasa malu sama suaminya gitu ya. Kemudian mengkonsumsi antidepresan, dia stres, depresi, atau habis depresi, obat antidepresi di stop, itu juga akan bikin seperti ini. Ya, jadi banyak. Nah, belum lagi penyakit. Jadi kalau wanita mengalami penyakit kanker ovarium dan seterusnya, wah ini langsung separuh di antara mereka itu kehidupan seksualnya jadi terganggu sekali, rusak. Ya. Kenapa? Karena tidak nyaman, ya. Karena kalau kita lihat di sini disparunianya lebih tinggi. Apa itu disparunia? Sakit pada saat melakukan hubungan seksual, rasa nyeri, gitu ya. Kemudian vaginanya kering, ya kalau kering pasti nyeri. Problem dengan orgasme, makin susah bisa orgasme. Kalau sudah 3 ini biasanya sudah deh turun itu gairahnya, turun libidonya udah pasti. Ya, sehingga makin berkurang seksual aktivitinya. Nah, ini jadi masalah kalau juga ada penyakit. Kalau pada pria penyakit bikin gangguan ereksi, pada wanita penyakit itu juga bikin masalah. Gangguan haid. Nah, haid ini biasanya yang paling sering itu sakit, haid, jadi bad mood, ya gitu kan. Nah, siklusnya nggak lancar, nggak jelas kapan haid, perdarahannya berlebihan, ya. Nah, kelainan pada organ-organ di organ reproduksinya. Ini biasanya dengan mudah bisa diatasi dengan obat-obatan sebenarnya, tetapi singkat saja. Lagi nyeri haid, kasih minum obat anti nyeri, asam mefenamat dan seterusnya, banyak tuh di mana-mana. Hormon ya, atau obat-obat pil KB ya. Kemudian kadang-kadang perlu dioperasi. Saya pernah ada satu kasus, ini menarik nih, waktu kuliah dulu, waktu koas di rumah sakit, ini anak gadis nggak pernah haid. Sampai heran, tapi perutnya membesar. Nah, ibunya khawatir apa anak saya hamil apa gimana, di USG deh. Begitu di USG, ternyata isi perutnya yang membesar itu adalah darah haid yang ngumpul sekian tahun, tidak keluar-keluar, karena ternyata himennya tertutup, Pak. Nggak punya himen, rapat. Jadi, habis itu di operasi kecil, dibuka himennya, darahnya keluar semua dan sudah normal, ya. Nah, itu bisa sampai seperti itu. Tapi itu tentu berbeda dengan masalah yang paling sering dialami orang yang sudah berumah tangga, yaitu gangguan haid tadi ya. Nah, siklus haid pada wanita ini saya ingin jelaskan sedikit. Jadi kalau kita lihat gambar ini nih mungkin teman-teman bisa lihat kursor saya ya. Ini adalah rahim, ini adalah indung telur ya. Nah, kalau kita lihat ke kiri, rahim itu pada saat awal-awal sebelum menstruasi atau premenstrual dia akan menebal. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri kalau nanti terjadi kehamilan. Disinilah nempelnya si sel telur dengan yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Nempel di sini untuk tumbuh. Jadi ini ibaratnya tanah yang subur dan gembur yang sudah dilembabkan dan siap untuk menerima bibit untuk bisa segera tumbuh di situ. Bayangkan kalau gurun pasir ditaruh bibit nggak bakal tumbuh, kira-kira begitu ya. Tapi kalau tidak ada bibit yang datang, maka dia akan dibuang, diluruhkan. Itulah yang menjadi darah haid. Lalu setelah haidnya bersih, dia akan mulai bertambah lagi, meningkat lagi. Nah, ada satu titik yang di sini disebut ovulasi. Titik ovulasi ini adalah masa sel telur itu dilepaskan dari indung telur untuk bisa dibuahin oleh sel sperma. Dan masa inilah masa subur yang dibilang-bilang masa subur itu. Dan biasanya di sini libido paling tinggi wanita tuh di sini. Ya, kalau dia sehat dan komunikasi dengan suaminya baik, biasanya ini istri yang minta untuk berhubungan seksual dengan suami. Karena biasanya suaminya yang minta nih. Di periode-periode ini biasanya suami yang minta. Tapi pada saat ovulasi itu kadang-kadang istri yang minta karena dia merasakan desire tadi, keinginan tadi. Kalau normal ya. Bayangin kalau haidnya terganggu, nggak ada desire-nya, ovulasinya nggak jelas kapan gitu, haid terus, gitu Pak. Nah,
proses ini diatur oleh hormon yang sangat sensitif terhadap gangguan. Ya, stres, udah haidnya berantakan. Sakit, haidnya berantakan. Sangat sensitif terhadap gangguan. Apalagi kalau ada penyakit, ada polip, ada miom, udah deh, ada kista misalnya, tambah lagi masalah. Jadi siklus haid ini yang perlu dijaga keteraturannya. Dijaga agar dia bekerja dengan baik, fungsinya itu bisa normal terus. Mesinnya itu ibaratnya dilumasin, diservis, dijaga terus agar dia muternya itu normal begitu, jarang ada gangguan. Ini karena ini seperti mesin yang bekerja terus-menerus ya. Nah, lalu apalagi ada yang ingin saya sampaikan adalah mengenai masalah keputihan. Keputihan berlarut-larut itu seringkali kemudian menyebabkan gangguan-gangguan yang lebih serius, bahkan sampai jadi kanker serviks. Nah, contoh nih, ini adalah atlas inspeksi visual asam asetat. Jadi ada pemeriksaan yang mudah sekali dilakukan oleh para dokter. Itu hanya dioles dengan asam asetat bagian serviksnya, leher rahimnya, kemudian terjadi perubahan warna yang kalau perubahannya itu seperti gambar-gambar di atlas ini, ketahuanlah dia mulai mengalami lesi atau kerusakan yang menuju ke kanker serviks. Mungkin Bapak Ibu kalau mau tahu kanker serviks itu adalah kanker yang banyak menyerang wanita, dan salah satu contohnya yang gampang diingat itu salah satu artis Juppe. Tahu Pak Juppe, Pak? Iya. Nah, itu meninggalnya karena kanker serviks, kanker pada leher rahim. Jadi kandidiasis nih, keputihan yang putih itu, trikomonas, keputihan yang warnanya kehijau-hijauan ya, inflamasi radang kronis, ini semua bisa berakhir dengan kanker serviks yang di bawah ini. Kalau sudah seperti ini ya sudah repot urusannya. Jadi kita harus jaga dia tetap dalam keadaan normal, yang paling atas, normal, sehat, bersih ya. Ini normal orang yang belum pernah melahirkan, ini normal tapi sudah pernah melahirkan, jadi agak sedikit lebih lebar itu mulut serviksnya. Nah, ini ada yang ini ada benang IUD, ini polip dan seterusnya. Ini dokter lah urusannya, tapi yang penting kalau tidak dijaga ini bisa jadi seperti ini. Ini gimana mau hubungan seksual nih? Nggak mungkin. Ini udah parah nih. Tapi kalau yang udah gini-gini juga udah mengganggu sekali. Biasanya itu udah libidonya udah rendah karena sudah mulai ada penyakit, rasa nyeri pada saat hubungan seksual ya. Jadi ini juga harus dijaga. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah pada wanita tadi, nah, AB juga punya produk namanya Lady Fem. Lady Fem ini dibuat dari herbal juga. Ya, ada Petal Folium, ini sirih ya. Dan seterusnya lah, ini nama-nama ininya, nama-nama Latinnya. Ini adalah gambar-gambarnya yang memang dirancang khusus untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan. Nah, saya pelajarin herbal-herbal ini, emang ini kan bisa buat bumbu masak juga ya Pak ya. Betul. Ini seperti tadi juga untuk foredi juga bisa buat bumbu masak juga tuh. Tapi kok bisa untuk, karena saya dokter, saya penasaran gitu ya, kita pengen tahu nih, ada nggak penelitiannya tentang manfaatnya untuk masalah organ kewanitaan. Dan ternyata saya cek ya, kayak ini satu website farmasi UGM ya, dia meneliti tentang temu kunci. Temu kunci itu yang ini nih ya. Temu kunci ini ternyata efeknya dia ada mengandung panduratin A namanya, dia menghambat pertumbuhan sel kanker. Dia juga menangkap radikal bebas, anti mutagenik, jadi sel itu nggak gampang berubah jadi sel kanker ya. Menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan kanker kolon usus besar ya. Efek anti-inflamasi, anti radang, analgetik, anti nyeri, dan antioksidan. Ini efek-efek yang bagus sekali untuk kesehatan reproduksi pada wanita tentu ya. Nah, itu baru satu. Yang lainnya ada kurkuma, tadi kita lihat kurkumin ya. Kurkumin ini ternyata punya efek menurunkan tekanan darah, mengurangi sakit perut, memperbanyak ASI ya. Jadi bagus buat ibu-ibu yang habis melahirkan. Stimulan itu merangsang nafsu makan, merangsang gairah dan seterusnya. Termasuk menjaga fungsi hati. Makanya banyak sekarang obat-obatan yang mengandung kurkuma. Itu kalau orang dengan gangguan fungsi hati pasti itu yang dikasih. Udah jadi fitofarmaka namanya. Jadi
jamu yang sudah diresepkan dokter untuk ngobatin penyakit, gitu. Mematikan kuman, antibakteri juga, ya, dan lain-lain lah, banyak sekali ya. Kemudian ada kencur. Kencur ini ternyata efeknya anti jamur, anti inflamasi, antibakteri. Ini keputihan ini penyebabnya ini nih kebanyakan. Jadi kalau konsumsi kencur itu akan jauh lebih sehat dan tidak gampang kena keputihan. Nah, keputihan itu sumbernya dari luar, ada juga yang dari dalam, tapi seringkali terinfeksi dari luar. Seperti halnya kita, supaya nggak mudah terinfeksi corona, misalnya tingkatkan daya tahan tubuh, konsumsi jamu-jamu yang menghangatkan badan, misalnya gitu ya. Nah, itu karena akan meningkatkan kekebalan, dan itu yang kemudian disebut sebagai anti jamur dan seterusnya ya. Nah, kemudian jahe, ada jahe di situ juga melindungi dari kanker, anti peradangan sehingga jarang sakit-sakit di perut bagian bawah ya, radang-radang pada panggul bawah itu karena bikin gangguan nyeri pada saat hubungan seksual biasanya nggak mood. Kenapa? Karena sakit ya. Ada lagi di sini kulit dari buah delima. Jadi kulit buah delima itu ternyata ini kalau dilihat penelitiannya itu bisa membantu menghentikan perdarahan tuh. Perdarahan, wasir berdarah, muntah darah, termasuk perdarahan rahim, haid lama-lama atau perdarahan keguguran ya, itu bisa cepat dihentikan. Juga keputihan juga bisa dibantu atasi dengan. Ada lagi kayu rapet. Nah, kayu rapet juga diteliti nih. Ini dari websitenya Litbang Kemkes. Bapak Ibu bisa lihat di atas alamat ininya, webnya ya. Jadi setelah diteliti ternyata kayu rapet punya efek analgetik ya yang lebih baik dibanding kontrol. Kontrol itu air biasa ya. Tapi dibandingkan asetosal efeknya sama. Artinya apa? Efek anti nyeri si kayu rapet ini dengan anti nyeri obat-obat anti nyeri, paracetamol misalnya, asetosal itu paracetamol sama ya. Itu efeknya sama, tapi dia lebih alamiah begitu. Jadi kalau sakit nyeri haid, biasanya kalau datang ke dokter yang dikasih ya paracetamol, asam mefenamat. Ada herbal yang efeknya sama kuat dengan itu. Jadi kalau Anda yang lebih suka herbal, misalnya sering mengalami gangguan nyeri haid dengan konsumsi Ledifem karena di dalamnya ada kayu rapet ini akan mengurangi nyeri dengan tingkat yang sama dengan obat-obat anti nyeri. Ya. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, manfaat Ledifem ini yang saya ambil dari penelitian terhadap kandungan herbal di dalamnya ya. Jadi bukan penelitian oleh perusahaan kita sendiri, tetapi penelitian dari masing-masing komponen penyusunnya. Yang pertama adalah dia bisa membantu mengembalikan supaya organ reproduksinya bekerja normal kembali tuh, terpelihara, siklus haidnya menjadi lebih teratur. Jadi ini juga baik digunakan pada anak gadis yang belum menikah, karena gangguan nyeri-nyeri haid itu biasanya sudah dialami sejak masa-masa awal pubertas tuh. Kalau nggak rapi haidnya, biasanya nanti juga ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi ya, jadi kista segala macam. Itu lebih bagus diamankan dari sejak dini gitu ya. Apalagi yang sudah berkeluarga, kalau haid terus-menerus jadi nggak harmonis nanti sama suami. Mempersingkat waktu perdarahan atau waktu haid yang berlebihan, mencegah keputihan atau bau tak sedap yang juga mengganggu, dan memperbaiki gairah dan libido pada wanita. Kenapa? Aliran darah menjadi lebih baik, sensitivitas pada organ reproduksi jadi lebih baik, lebih ya bahasa pasarnya lebih mudah terangsang sehingga lebih bisa merasakan kenikmatan seksual yang lebih baik. Kalau siklus haidnya baik, dia akan ada masa-masa ovulasi yang libidonya meningkat di situ, dan memperlancar aliran darah di tubuh sehingga lebih sehat secara umum ya. Jadi Bapak Ibu, sexual problem itu mudah-mudahan bisa dibantu. Kalau pada pria, bantu solusinya dengan Foredi ya. Kalau pada wanita dengan Ledifem. Nah, sebagai tambahan, kita sudah sampai di penghujung presentasi ya. Sebagai tambahan, Bapak-bapak tadi kan sudah lihat bahwa tuntutan perceraian itu 70% pada wanita. Wanita yang lebih banyak menuntut perceraian, dan kita sudah pelajarin jangan-jangan ada hal-hal atau bahkan mungkin mayoritas hal-hal tersebut ternyata berkait
baik langsung ataupun tidak langsung dengan kepuasan seksual, ya. Nah, jadi kalau kita ingin memuaskan pasangan kita, istri kita, maka kita harus tahu gitu apa standar kepuasan mereka, gitu ya. Ini tadi saya lihat ada ibu-ibu, ada bapak-bapak nih audiennya, jadi nanti boleh nih difoto nih slide-nya, tunjukin sama suami atau bagaimana ya. Jadi ini data yang diambil dari survei terhadap 1024 orang ya. Memang hasilnya nanti akan independen ya, tidak 100% persis seperti itu, tapi ternyata dari 1024 orang rata-rata seperti ini. Jadi rata-rata wanita itu kepingin ada foreplay ya, bermesra-mesra dulu ya, cium-cium dulu, peluk-peluk dulu, itu sampai sekitar 13 menit, jadi biar libidonya naik dulu. Kemudian mungkin ini nggak tahu, mungkin Bapak Ibu tabu membicarakan ini, tapi oral seks itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak ya. Ada yang ingin lakukan pria ke wanita atau wanita ke pria, sebaliknya itu silakanlah dengan pasangannya masing-masing. Tapi rata-rata wanita ternyata tidak ingin terlalu lama di situ. Jadi antara 8-9 menitan saja di situ. Nah, yang paling ingin dilakukan lama ya memang tadi penetratif seks, itu artinya mulai dari saat penis si suami masuk ke vagina istri sampai terjadi ejakulasi sampai selesainya itu paling tidak sekitar 14 menit. Jadi kalau dirata-ratakan ya foreplay sama penetratif ini setengah jam lah. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita tadi lihat mayoritas kalau tidak di treatment, tidak diberikan bantuan, itu mayoritas hanya 9 dari 10, yaitu hanya 1 menit. Ini kebutuhannya 30 menit, taruhlah 14 menit ya penetrasinya. Jadi kalau tidak bagi orang-orang yang bermasalah tadi, kalau tidak dibantu foredi, tidak dibantu teknik-teknik tertentu, ya kasihan istrinya. Jadi mengalami penderitaan lama tanpa disadari, yang membuat sensitif, ada masalah dikit bisa berantem. Itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi ternyata ya bagaimanapun misalnya ada pertengkaran, bagaimanapun istri tidak puas dengan ekonomi dari suami dan seterusnya, kalau istrinya bisa mengalami orgasme, maka hampir nggak ada masalah ya, karena selesai semua masalahnya kalau istrinya mengalami kepuasan dan mengalami orgasme. Jadi ada semacam peribahasanya kalau orang bule, there are very few problems that an orgasm cannot solve. Hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan orgasme, begitu Pak. Pantas member AB pada happy-happy semua ya Dok ya? Iya, mungkin begitu ya, karena iya. mereka diam-diam tapi pada bisa memuaskan istrinya, jadi kelihatannya kok happy gitu kan. Tapi terlihat kok kalau memang pasangan yang selalu mesra, selalu happy, harmonis ya Dok. Harmonis, saya bisa simpulkan berarti nggak ada masalah di ranjang, gitu. Betul. Tapi kalau berantem jangka panjang, di Facebook uring-uringan terus. Iya, ada nanti mulailah muncul pelakor lah segala macamnya. Kalau kedua pihak saling bisa memuaskan, udah nggak perlu ngelihat lagi keluar, dia udah nggak butuh gitu loh. Ya, jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini, dan mungkin kalau nanti memang bisa ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan nggak pada malu mau nanya ya. Saya harap bisa kita sama-sama ubah masalah ini menjadi maslahah. Demikian Pak Bayu presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Bayu, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Andri.